Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tiga maksudnya. Yang pertama adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menjadi pengatur di atas dunia ini. Sebagian sifat-sifat Allah mesti dimiliki oleh seorang khalifah, penyayang, maha pemberi sifat Allah. Maka sebagiannya kita juga harus miliki, senang memberi, berkasih sayang kepada orang lain. Seorang khalifah selain memikirkan hari ini kita mau makan apa, maka seorang khalifah juga mesti berpikir hari ini, besok siapa yang belum makan, kemudian kita beri makan. Seorang khalifah selain memikirkan bagaimana dia punya pakaian, dia juga mesti berpikir di antara manusia yang ada di sekitar kita ini siapa yang tidak memiliki pakaian, siapa yang tidak memiliki rumah. Itu pemikiran seorang khalifah, menjadi pengatur. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. Yang dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Rasulullah SAW, bagaimana 24 jam kehidupan kita ini semua bernilai ibadah. Pagi-paginya kita keluar dengan niat ibadah, menjemput rezeki kita untuk niat ibadah. Apatah lagi ibadah-ibadah yang lain. Sholat, tidak ada bagian dalam agama kita yang tidak melaksanakan sholat. Seluruh ahli keluarga kita giring, kita bimbing untuk datang kepada Allah melalui sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat kita diperbaiki yang mulia, maka dia akan membimbing kita, tercegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi ada yang bertanya, dia sholat, hari-hari dia tertunai, dia punya sholat, tapi belum lagi terhindar daripada perbuatan keji dan munkar. Ada apa? Maka ini juga pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang sahabat datang sama Nabi, ya Rasulullah, si fulan di malam hari dia sholatnya panjang-panjang, bagus dia punya sholat, tapi kemudian kerjanya sebagai pencuri masih tetap dia buat. Bagaimana ini ya Rasulullah? Maka Nabi sabdakan, suruh orang itu memperbaiki sholatnya, suruh orang itu memperbaiki kualitas sholatnya, tumakninanya, bacaannya, gerakan-gerakannya, dimulai dari wudhunya, pakaian yang dia gunakan, semua dia perbaiki. Gerakan-gerakannya, dia datang sama ulama untuk belajar. Kalau semua daripada rukun-rukun sholat dia perbaiki, maka insya Allah sebentar lagi sholatnya akan mencegah dia daripada kemungkaran. Kalau belum, berarti masih ada masalah dengan sholatnya. Kaidahnya, kalau kita memperbaiki sholat kita, maka Allah Ta'ala akan perbaiki kehidupan kita. Yang ketiga, maksudnya Allah Ta'ala ciptakan kita di atas dunia hadirin adalah untuk menjadi pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk meneruskan kerja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kerja Nabi SAW? Tidak ada satu orang pun di atas dunia ini semasa hidupnya Nabi yang luput daripada peringatan baginda Nabi SAW untuk dekat kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk mengikuti syariat baginda Nabi SAW. Jadi kalau kita menjadi pengikut Nabi, merasa cinta kepada Nabi, merasa bertanggung jawab kepada kerja Nabi SAW, tugas kita yang paling utama, tanggung jawab kita yang paling utama adalah semua orang-orang yang bersinggungan dengan kita, bawahan kita, atasan kita, terutama ahli keluarga kita, jangan sampai ada yang luput daripada peringatan kita untuk mereka dekat kepada Allah. Tugas kita hanya mengingatkan. Tugas kita bukan sebagai pemberi hidayah, sebagaimana nabi-nabi terdahulu.
Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah kepada bapaknya. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya dan anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Tugas kita cuma hanya penyampai saja. Tapi dalam menyampaikan risalah ini mulia, tidak ada batas kesabarannya. Hari-hari kita ajar. Untuk apa? Yang pertama untuk melepaskan tanggung jawab kita. Yang kedua menguatkan kerohanian kita. Jadi orang yang mengajak yang mulia bukan untuk orang lain. Zahirnya memang kita sampaikan ini perkara kepada orang lain. Tapi hakikatnya kemanfaatan untuk mengajak orang lain akan datang sama kita. Hari-hari kita ajak orang sholat, hari-hari kita ajak orang kepada kebaikan. Maka malu rasanya kalau kita tidak melaksanakan sholat. Malu rasanya kalau kita tidak buat kebaikan. Walaupun belum semua kebaikan kita buat, tapi mesti tanggung jawab untuk mengajak orang, mesti kita buat mulia. Jangan sampai ada pemikiran kita belum buat kebaikan, kita bukan orang baik, tidak usah mengajak dulu. Ini keliru mulia. Di atas dunia ini selain para anbiya alaihi salatu wassalam, tidak ada yang bisa menyempurnakan agama dalam kehidupannya. Kalau yang mulia prinsip nanti kita baik baru mengajak orang lain, maka tidak ada orang yang mau mengajak. Karena tidak ada satu orang pun yang sempurna kebaikan dia sudah buat. Maka mengajak ini mulia bukan untuk orang lain secara hakiki, tapi mengajak ini mulia adalah kemanfaatannya untuk kita. Semoga dengan kita mengajak orang kepada kebaikan, menggiring umat kepada kebaikan, Allah Ta'ala perbaiki kita yang penuh dengan dosa, yang banyak kelalaian, yang banyak kezaliman. Zalim kepada Allah, zalim kepada orang-orang sekitar, terutama zalim kepada diri kita sendiri. Maka obatnya adalah apa? Ajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perbaiki kita lebih dulu. Seperti orang yang mencuci pakaian, maka tangan kita yang akan bersih lebih dulu. Hadir mulia, itu manfaat daripada mengajak. Manfaat berikutnya, Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa kita. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak berdosa. Semua kita berdosa. Maka untuk menggugurkan kewajiban kita mulia, ajak orang lain untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.